Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya bagi kelas 11 di tingkat SMA dan SMK. Semoga kita semua tetap semangat untuk senantiasa mengkaji ilmu-ilmu agama. Yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi kita akan mengkaji siapa-siapa saja Rasul-Rasul Allah yang wajib kita yakini. Karena luasnya ruang lingkup materi ini, maka materi ini akan kita batasi. Khusus untuk pertemuan ini kita akan membahas hanya 3 atau 4 yang menjadi inti pembahasan kita. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua, perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga adalah ciri-ciri seorang Rasul. Dan yang keempat itu adalah Rasul-Rasul Ulul Azmi. Inilah 4 yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita akan mengkaji iman kepada Rasulullah itu adalah rukun iman yang keempat. Nah, jadi iman kepada Rasulullah itu adalah rukun iman yang keempat. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, jadi di sini dijelaskan kalau iman kepada Rasul itu adalah rukun iman yang keempat. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Ya, jadi Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman. Ya, jadi amana billahi, dia beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan juga kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan juga kepada rasul-rasulnya. Nah, jadi dia rukun iman yang keempat. Sementara kita ketahui ada 6 rukun iman. Lalu yang 2 itu di mana? Yang 2 itu dijelaskan di dalam salah satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya, apa itu sesungguhnya iman kepada Rasul-Rasul Allah? Iman itu artinya meyakini sepenuh hati. Nah, jadi bedakan antara iman dan percaya. Beriman sudah pasti percaya, tapi percaya kadangkala tidak beriman. Karena percaya itu biasa didentikan dengan sesuatu yang terbukti secara ilmiah. Ya, tetapi kalau tidak terbukti secara ilmiah, kadangkala tidak bisa dipercaya. Kalau iman itu meyakini sepenuh hati, baik itu bisa dibuktikan secara ilmiah maupun tidak. Selama pemberitaan itu kita anggap pemberitaan dari Allah, Tuhan segala sesuatu, maka itu kita yakini. Maka itu dimaksud dengan iman. Sama dengan ketika kita meyakini tentang keberadaan Allah. Keberadaan Allah ini kan tidak mampu kita buktikan secara ilmiah. Penelitian dari manapun itu tidak akan mampu membuktikan keberadaan tentang zat Allah. Tetapi pembuktian keberadaan zat Allah itu hanya bisa dibuktikan dengan keimanan. Nah, itu dimaksud dengan iman atau meyakini. Sama dengan sebuah kisah, ada seorang guru
yang ateis itu bertanya kepada murid-muridnya, murid-murid sekalian, pernahkah kalian melihat Tuhan? Nah, semua murid-muridnya menjawab, tidak pernah Pak Guru. Lalu si guru yang ateis ini kemudian berkata, kalau begitu Anda tidak pernah melihat Tuhan, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, itu ya, karena dia selalu hanya percaya kepada sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah, sehingga dia berkesimpulan kalau Tuhan itu tidak ada karena tidak pernah terlihat zatnya. Nah, tetapi yang lucu dari cerita ini, ada seorang anak yang cerdas itu yang duduk di depan, lalu kemudian angkat tangan. Pak Guru, saya mau bertanya. Nah, gurunya juga orang yang bijak, dia bilang, boleh, silahkan, saya suka siswa yang bertanya. Lalu siswa atau murid yang cerdas ini kemudian bertanya kepada teman-temannya. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian melihat akalnya Pak Guru? Ya, tentu serentak teman-temannya menjawab, tidak pernah. Nah, maka anak yang cerdas ini kemudian berkata, kalau begitu kita bisa berkesimpulan bahwa Pak Guru itu tidak ada akalnya. Nah, jadi keberadaan Tuhan seperti keberadaan akal, dia abstrak, tidak konkret. Ya, akal itu ada tetapi tidak bisa dilihat secara nyata, dia abstrak. Nah, itulah yang dimaksud dengan keimanan, meyakini dengan sepenuh hati meskipun hal itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi karena itu adalah pemberitaan dari Allah yang kita yakini sebagai pemilik segala kebenaran, maka itu kita yakini. Sedangkan Rasul itu adalah seorang laki-laki pilihan yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang laki-laki pilihan yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para umatnya. Nah, jadi makanya kita bisa berkesimpulan bahwa iman kepada Rasul itu meyakini bahwa Rasul Allah itu betul-betul ada utusan Allah. Jadi Rasul-Rasul itu betul-betul utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Nah, jadi kita harus yakin bahwa Rasul itu bukan manusia biasa. Dia betul-betul adalah utusan Allah. Ya, berikutnya. Ananda sekalian, yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah ini slide-nya ini agak telat ya. Ini membutuhkan kesabaran. Ya, ini dia. Selanjutnya itu materi kita adalah ciri seorang nabi dan rasul. Ya, yang pertama adalah dia laki-laki sehat jasmani dan rohani. Ya, jadi dia laki-laki sehat jasmani dan rohani. Jadi semua rasul itu laki-laki, tidak ada tidak ada rasul yang nabi dan rasul yang perempuan. Lalu kemudian dia sehat jasmani dan rohani, tidak sakit-sakitan. Ya, jasmaninya memang kuat. Lalu rohaninya pun begitu. Tidak ada rasul yang rohaninya itu tidak beres. Ya, jadi mempunyai akal yang sempurna sama, kemudian berjiwa ismah, dia mampu mengendalikan diri dari berbuat dosa. Ya, jadi semua rasul itu maksum, terjaga dari dosa. Nah, lalu kemudian dia berasal dari keturunan yang baik-baik. Jadi tidak ada rasul, nabi itu yang berasal dari keturunan yang tidak baik. Termasuk ya tidak ada nabi dan rasul yang lahir dari merit by accident. Tidak ada yang seperti itu. Semua nabi dan rasul itu berasal dari keturunan yang baik-baik. Ya, selanjutnya Anda sekalian, berapakah jumlah nabi dan rasul sesungguhnya? Ya, ini kita lihat ada hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, ini dari Abu Hurairah, ya, jumlah nabi dan rasul.
Jadi hadisnya dari, mohon maaf ya, dari Imam Ahmad, dari Abu Dzar. Dia menjelaskan bahwa jumlah nabi itu adalah 124.000 orang. Nah, ini banyaknya ini. Ya, karena ada apalagi ungkapan juga atau hadis juga kayaknya yang menjelaskan bahwa setiap kaum itu ada nabinya. Ya, cuma kadangkala kita tidak tahu. Makanya jumlah nabi itu sangat banyak. 124.000. Karena kalau seluruh kaum itu ada nabinya, maka orang Bugis pun punya nabi. Ya, cuma kita tidak tahu. Nah, jadi jumlah nabi sangat banyak. Sedangkan jumlah rasul ini menurut hadis ini ada 315 orang. Nah, jumlah rasul itu ada 315 orang. Jadi memang jumlah nabi lebih besar daripada jumlah rasul. Tetapi yang dikisahkan dalam Al-Quran itu hanya 25 orang. Nah, ini yang wajib kita yakini. Ya, karena ini yang jelas dikisahkan di dalam Al-Quran. 25 orang. Ya, ada yang lain juga mengatakan bahwa ada 315 itu berdasarkan hadis, ya. Rasulullah sendiri yang menyampaikan itu kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, yang diriwayatkan kemudian oleh Imam Ahmad. Ya. Jadi yang wajib kita yakini itu hanya 25 orang. Ini yang populer, yang sudah dipelajari sejak sejak kita SD, ya, kelas 5 SD itu sudah mempelajari. Jadi kita tinggal mengulangi saja ini, mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran masa lalu dari Nanda sekalian. Nah, kita lihat berikutnya. Ya, aduh ini apa ya? Nah, ini ada perbedaan nabi dan rasul. Nah, jadi apa bedanya antara nabi dan rasul? Nah, ternyata nabi dan rasul itu memiliki perbedaan. Ya, nah, salah satunya adalah nabi itu syariat apa? Terbalik ini ya. Mestinya ini rasul, ini nabi. Nah, syariat para rasul itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain bahwa para rasul diutus untuk membawa syariat baru. Ya, jadi rasul itu diutus untuk membawa syariat baru. Jadi antara rasul yang satu dengan rasul yang lain itu memiliki perbedaan. Ya. Nah, sedangkan para nabi mereka datang bukan membawa syariat baru, akan tetapi hanya menjalankan syariat rasul sebelumnya. Jadi hanya melanjutkan saja. Ya, jadi itu. Nah, kalau rasul dia membawa syariat baru. Misalnya Nabi Musa itu kan membawa kitab perjanjian lama, ya, atau Taurat. Lalu kemudian datang Nabi Isa, dia membawa Injil. Meskipun sebenarnya isi dari kitabnya itu pada intinya itu menyerukan keesaan Allah, tetapi ada syariat-syariat tertentu yang berbeda. Ya, lalu kemudian berikutnya datang lagi Rasulullah SAW itu membawa Al-Quran. Nah, jadi berbeda. Jadi itu rasul itu membawa syariat yang berbeda dari rasul sebelumnya. Sedangkan nabi itu hanya melanjutkan syariat dari nabi sebelumnya. Nah, sedangkan berikutnya, ya, nabi itu, ya, ini terbalik, ya. Jadi Anda bedakan ini. Jadi ini yang di atas ini rasul, ini cirinya rasul, ini ciri nabi. Kalau yang ini sudah benar, ini ciri nabi. Nabi itu adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya. Nah, tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Ya, jadi nabi itu kalau dia mendapatkan wahyu itu hanya untuk dirinya saja. Nah, dia tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Artinya jika wahyu itu dia hanya jalankan untuk dirinya saja, maka itu boleh. Dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Sedangkan rasul itu ketika dia mendapatkan wahyu atau firman-firman Allah, dia memang ditugaskan wajib dia sampaikan kepada umatnya, kepada orang lain. Ya, jadi tidak boleh hanya menyimpan untuk dirinya saja.
Ya, jadi itu rasul. Nah, makanya jenjang kerasulan itu lebih tinggi daripada jenjang kenabian. Nah, karena apa istilahnya? Rasul itu sudah pasti dia juga adalah seorang nabi, sedangkan nabi belum tentu dia adalah seorang rasul. Ya, itu perbedaannya, Ananda sekalian. Nah, ya, berikutnya, nah ini dia, ya, 25 nabi dan rasul yang wajib diyakini. Nah, jadi 25 nabi dan rasul yang wajib diyakini. Yang mana saja ini mungkin sudah dihafal waktu sejak SD, guru agama kita di SD sudah menyampaikan itu. Mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Jadi ini Nabi Adam yang pertama, Idris yang kedua, Nuh yang ketiga. Ini Anda harus kalau bisa ya Anda ketahui urutan-urutannya itu. Kalau perlu dihafal. Ya, jadi Adam adalah nabi yang pertama, Ibrahim itu adalah rasul yang kelima. Rasul yang keenam, ya. Nah, Ibrahim itu rasul yang keenam, Nuh itu rasul yang ketiga. Ya, jadi Ibrahim yang keenam, Lut yang ketujuh, Ismail yang kedelapan, Ishak yang kesembilan, Yakub yang kesepuluh, nah, Yusuf ke-11, Ayub yang ke-12, Suaib yang ke-13, nah, Musa yang ke-14. Ya, jadi Harun yang ke-15, Zulkifli yang ke-16, Daud yang ke apa tadi? Ya, jadi silakan dihitung sendiri ya. Nah, jadi yang jelasnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul yang terakhir. Adam yang pertama, Nuh yang ketiga, Ibrahim yang keenam, ya, Ismail yang ke-8. Ya, jadi untuk memudahkan bisa Anda ada sebuah nyanyian ya. Ini untuk memudahkan kita menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Bersama. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Ya, itu dia ya. Itu lagu tentang 25 Nabi dan Rasul. Jadi bisa dinyanyi-nyanyikan, bisa di kamar mandi sambil mandi Anda nyanyikan ini supaya Anda bisa menghafal Nabi dan Rasul. Nah, daripada Anda hanya selalu bernyanyi lagu-lagu tentang cinta saja yang tidak punya makna sama sekali. Ya, nah itu Anda sekalian. Ya. Nah, berikut kita lihat slide berikutnya.
Ya, berikutnya itu adalah rasul-rasul ulul azmi. Ya, jadi ada yang dimaksud dengan rasul ulul azmi. Ulul azmi itu artinya nabi dan rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam berdakwah. Nah, jadi diberi gelar ulul azmi karena dia memiliki ketabahan yang luar biasa dalam berdakwah, ya. Nah, ini terdapat ada 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Jadi ada 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi, ya. Nah, 5 nabi itu yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, ya, Nuh alaihi salam. Nuh ini kenapa dia masuk ulul azmi, kita mungkin bisa tahu sejarahnya, ya. Nabi Nuh itu selama kurang lebih berapa ya, 800 tahun berdakwah, itu orang yang ikut kepadanya itu kurang dari 100 orang. Bayangkan ya. Jadi kurang lebih 800 sampai 900 tahun berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, ternyata yang mau ikut itu hanya kurang dari 100 orang. Bahkan anak dan istrinya sendiri pun itu tidak mampu ikut dengannya. Ya, jadi ada anaknya Nabi Nuh itu yang bernama Kan'an. Nah, ketika Nabi Nuh itu membuat bahtera di atas gunung yang paling tinggi, anaknya itu kemudian termasuk yang mengelolokkannya. Ya, jadi bapak, kenapa kamu bikin perahu di atas gunung seperti itu? Itu kamu seperti orang gila saja. Ini anaknya yang mengolok-olok sama dengan kaumnya itu yang tidak mau ikut sama dengannya. Nah, lalu kemudian Nabi Nuh berkata, wahai anakku, nanti akan terjadi banjir besar yang menenggelamkan bumi, kata Nabi Nuh. Maka kalau banjir itu datang, kita akan naik ke kapal ini. Tapi Kan'an masih saja tidak mau percaya. Dia bilang, ya kalau banjir itu datang, saya akan manjat di pohon, wahai ayah. Dia sampaikan kepada Nabi Nuh. Ya, jadi akhirnya walhasil betul-betul banjir besar terjadi dan menenggelamkan bumi. Nah, ini dia artinya bahwa tsunami itu bukan nanti sekarang, ya. Itu tsunami sudah pernah terjadi di zaman Nabi Nuh. Kalau terlalu banyak orang yang kafir, terlalu banyak orang yang durhaka, terlalu banyak orang yang telah menyimpang dari syariat-syariat Allah, dari kebenaran, maka yakin dan percaya Allah pasti akan menurunkan bala bencananya. Ini buktinya sama Nabi Nuh ketika banjir atau tsunami pertama terjadi. Ya, air laut meluap dan menenggelamkan bumi, bukan cuma sebagian wilayah saja. Makanya Nabi Nuh dia dimasukkan sebagai ulul azmi. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Jadi Nabi Ibrahim pun kita tahu kisahnya, dia berjuang melawan begitu banyaknya penyimpangan, ya, kesyirikan pada masanya. Itu ada yang dia harus menentang seorang raja yang bernama Raja Namrus yang sangat zalim dan musyrik, ya, menyembah berhala. Dia banyak menyembah berhala. Kita ketahui bahwa kala itu patung-patung yang dibuat oleh Raja Namrus itu kemudian Nabi Ibrahim hancurkan. Ini melawan penguasa. Memang kadang-kala kita harus tegas jika sekiranya itu memang sudah jelas-jelas sesuatu yang menyimpang, yang keluar dari syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikhawatirkan kalau itu terus dipertahankan, maka jangan sampai Allah menurunkan bencananya, dan bencana itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, tetapi orang baik-baik pun ikut kena getahnya. Itu ya, Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam. Ini juga kita ketahui, Nabi Musa itu dia dibesarkan, ya. Jadi kalau ada pertanyaan Nabi yang dibesarkan oleh musuhnya, itu jawabannya Nabi Musa. Nabi Musa itu hidup dalam sebuah istana, ya, dari seorang raja yang sangat zalim pula, yang bernama Fir'aun. Ya, Fir'aun bukan cuma zalim, tetapi dia memang sudah menganggap dirinya Tuhan. Itu Al-Quran sendiri jelaskan. Fir'aun bilang, ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kamu yang maha tinggi. Ya, jadi dia menganggap dirinya Tuhan. Nah, lucunya dia membesarkan musuhnya sendiri, karena Nabi Musa itu, karena Fir'aun itu setiap anak yang lahir laki-laki itu dia bunuh karena tidak mau ada yang mengalahkan kekuasaannya.
tapi ternyata dia sendiri tidak punya anak. Nah, makanya ibunya Nabi Musa ketika Musa kecil lahir itu dia menghanyutkan anaknya ke sungai. Nah, ternyata istrinya Fir'aun yang termasuk orang baik itu ya dia, apalagi namanya, dia mengambil anak yang dialirkan di sungai itu lalu dia besarkan. Tetapi ternyata dia salah kaprah. Anak yang dia besarkan itu kemudian menjadi musuhnya ketika dia besar. Ya, Nabi Musa. Dia menentang orang yang telah membesarkan dirinya. Ya, jadi makanya ketika Musa ingin mendakwai Fir'aun itu dia bingung juga. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya bisa mendakwai orang yang telah membesarkan diriku? Kata Nabi Musa. Walhasil turun ayat itu, Allah menyampaikan kepada Musa, Musa baca ayat ini. Ya, jadi akhirnya itu ada ayat ini bisa dibaca ketika hendak kita berceramah atau hendak kita berbicara di depan orang supaya kita tidak kaku, tidak canggung, tidak nervous ya, tidak demam panggung. Ya. Itu jadi Nabi Musa diajarkan doa. Doanya adalah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, jadi Nabi Musa diajarkan, ya Allah, Rabbi syrahli sadri, lapangkanlah dadahku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah kekakuan pada lidahku, yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataan. Tadi Nabi Ibrahim juga ketika dia itu menentang keras itu Raja Namrus, dia juga dibakar oleh api. Ya, jadi ternyata ketika Nabi Ibrahim dia bakar oleh api, Allah pun mengajarkan dia doa itu. Ya, ada itu Al-Quran itu turun firman Allah, Qul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya, wahai api, selamatkanlah Ibrahim. Walhasil meski Nabi Ibrahim dibakar oleh api yang sangat besar ya, tapi ternyata Allah menyelamatkan dirinya. Nah, ini juga bisa dibaca ini ketika Anda sedang kena luka bakar ya bisa dibaca ini. Jadi Al-Quran itu banyak baca-baca ya. Nah, sama tadi Nabi Musa itu bacaan yang Nabi Musa bisa dibaca ketika hendak kita berceramah, berbicara di depan orang, berpidato. Nah, ini yang Anda sekalian bisa hafal-hafal ini ya. Nah, lalu kemudian Nabi Isa alaihi salam pun demikian. Ya, jadi dia diutus oleh Allah di tengah maraknya para dukun dan tabib yang melakukan pengobatan tidak dengan berdasarkan syariat Allah. Makanya Nabi Isa diutus. Ya. Nabi Isa itu dikenal sebagai seorang nabi yang sangat lemah lembut. Ya, tidak pernah marah itu Nabi Isa. Malah itu ada dalam syariat perjanjian baru ya, dalam salah satu ayat di kitab Injil itu. Yang pernah saya dengar itu tidak pernah juga saya cari di ayat mana tinggal di dalam Injil itu dikatakan ada ayatnya mengatakan jika orang lain menampar pipi kananmu maka berikanlah pipi kirimu untuk ditamparnya pula. Ya, artinya jika orang lain menzalimi kamu tidak usah melawan lah, biarkan saja, biar Allah yang membalasnya. Itu ajaran Nabi Isa ya, makanya ajaran Injil itu disebut dengan ajaran kasih sayang. Lalu kemudian yang terakhir ini dia Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul Muhammad SAW. Ya, jadi semua nabi dan rasul sebelumnya itu bergelar alaihi salam dan Nabi SAW sendiri yang bergelar sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin bertanya kenapa Rasulullah SAW digelari sallallahu ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak alaihi salam seperti Rasulullah sebelumnya. Ya, jawabannya karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi yang menghimpun seluruh keistimewaan rasul-rasul sebelumnya. Ya, jadi Nabi Nuh dikenal karena ketabahannya dalam berdakwah. Selama sekian ratus tahun berdakwah tidak pernah mundur sedikit pun. Diwarisi oleh Nabi. Ya, Nabi itu meskipun hendak dibunuh nyawanya hampir melayang, dia tidak pernah mundur selangkah sedikit pun untuk menerapkan syariat Allah. Ya. Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai Nabi yang paling dermawan. Ternyata di dalam diri Nabi pun ada jiwa Nabi Ibrahim yang sangat dermawan itu. Ya, jadi kita ketahui itu ketika suatu ketika Nabi di pojok pasar Madinah itu ada seorang orang tua miskin ya yang sudah buta, yang sudah lumpuh itu pengemis ya. Kemudian dia juga buta, lumpuh, kemudian dia fakir. Jadi di sudut pasar Madinah itu dia sambil menadahkan tangan memohon belas kasihan orang, tetapi dia juga
mengetahui kalau ada orang yang bernama Muhammad itu yang membawa ajaran agama baru, tapi dia tidak setuju. Ya, dia selalu malah mengolok-olok Nabi bahwa saudara-saudara sekalian jangan ikuti yang bernama Muhammad itu. Dia itu seorang penipu saja. Dia cuma ingin memalingkan kita dari agama nenek moyang kita. Itu kata pengemis tua. Tetapi Nabi setiap pergi ke pasar Madinah, dia selalu membawakan kurma dan sepotong roti kepada pengemis tua Yahudi itu. Dia bukan orang Islam, dia Yahudi. Ya, dia diberikannya makanan dan kurma. Nah, ini sungguh dermawannya Nabi. Orang yang membencinya pun, yaitu diberikannya sedekah, ya. Nah, walhasil beberapa saat Rasulullah telah meninggal, dia tidak ada lagi yang membawakan makanan kecuali Abu Bakar, ya. Nah, lalu Abu Bakar itu bertanya kepada Aisyah, anaknya yang juga tidak lain adalah istri Rasulullah. Ini sepeninggal Nabi. Nah, jadi Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, Aisyah, apa yang pernah dilakukan Nabi, saya belum pernah lakukan. Lalu Aisyah bilang, wahai ayah, di sudut pasar Madinah itu ada seorang pengemis Yahudi buta yang selalu Rasulullah berikan makan. Lalu bergegaslah Abu Bakar mengatakan, berikan saya segenggam kurma dan sepotong roti, saya ingin melakukan itu. Nah, jadi akhirnya Abu Bakar pun bergegas pergi ke pasar. Dia pun menemukan perempuan tua itu yang ada di sudut pasar Madinah. Dan pekerjaannya masih itu, dia mengemis, lalu kemudian sambil menyampaikan kepada orang yang lewat bahwa ada orang itu yang menamakan dirinya Muhammad, dia mengaku diri seorang nabi, jangan percaya itu, dia hanya seorang pembohong. Abu Bakar marah besar. Beginikah orang tua yang selalu dikasih makan oleh Rasulullah? Dia tidak tahu diri, sudah bau tanah, tua, bangka begini, lalu kemudian masih saja mengolok-olok Rasulullah yang telah berbuat baik kepada. Ya, jadi akan tetapi Abu Bakar ini tetap ingin melakukan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar mendekat dan menyuapi sepotong kurma, sebutir kurma dan sepotong roti kepada orang tua itu. Namun orang tua Yahudi itu kemudian memuntahkan makanan yang disuapkan Abu Bakar dan berkata, bukan kamu yang setiap hari menyuapi saya selama ini. Ya, jadi Abu Bakar kemudian diam dan berkata, kok kamu tahu itu? Padahal kamu adalah orang yang buta. Ya, lalu orang tua itu berkata, saya tahu persis karena orang itu tangannya lembut. Beda dengan tangan kamu, kata orang tua Yahudi itu, ya. Dan dia pun tahu kalau saya itu, gigi saya sudah ompong. Jadi tidak bisa mengunyah. Jadi sebelum dia, dia menyuapi saya, dia lunakkan dulu roti dan kurma itu. Nah, beda dengan kamu, katanya. Nah, lalu dia bertanya, orang itu kemana? Ini sudah 1 minggu tidak pernah datang menyuapi saya. Nah, lalu Abu Bakar kemudian terdiam. Dia terharu. Lalu berkata, orang yang kamu cari itu 1 minggu yang lalu telah berpulang ke rahmatullah. Dan orang itu tidak lain adalah Muhammad yang selalu kamu caci, kamu olok-olok itu tadi. Nah, lalu kemudian respon orang Yahudi ini terdiam juga dan kemudian menangis. Nah, jadi dia meratapi apa yang telah dilakukannya. Nah, baru kemudian dia berkata, sungguh Muhammad betul adalah seorang nabi. Nah, jadi dia kemudian mengucapkan syahadat di depan Abu Bakar. Dia masuk Islam. Itulah kedermawanan Rasulullah yang dia warisi dari kedermawanan Nabi Ibrahim. Nabi Musa itu dikenal sebagai Nabi Musa dikenal sebagai orang yang nabi yang sangat kuat dan keras, ya, karena dia memimpin para budak. Nah, itu pun ternyata diwarisi oleh Rasulullah. Nah, Rasul itu, dia kuat, malah ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi itu pernah bertanding bergulat. Karena Nabi itu fisiknya memang kuat. Ya, di dalam peperangan pun dia seorang ahli strategi perang. Ya, jadi itu Rasulullah, ya, itu hanya kalah di perang Uhud karena banyak anggotanya yang
yang tidak mematuhi strategi yang telah disusun oleh beliau. Nah, jadi dia mewarisi kehebatan Nabi Musa ya. Lalu kemudian Nabi Isa itu dikenal sebagai nabi yang paling rendah hati, yang paling penuh kasih sayang, itu pun diwarisi oleh Rasulullah. Nabi meski dia seorang kepala negara ya waktu di Madinah, dia seorang jenderal perang, dia seorang intelektual, seorang guru, tapi ternyata dia bisa bergaul dengan siapa saja. Itu tidak membatasi pergaulan mereka ya. Nah, makanya ini disebut Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai diberi gelar Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia yang menghimpun keistimewaan nabi-nabi sebelumnya. Ya, kita lanjutkan Ananda sekalian ya. Kita masuk ke sesi terakhir, sesi penutup. Ya, jadi di sesi penutup ini saya kembali ingin menyampaikan sebuah kata-kata bijak ya. Jangan takut untuk berjalan lambat, karena pada waktunya Anda pasti akan mencapai tujuan. Ya, tetapi takutlah kalau Anda hanya diam di tempat, karena yakin dan percaya sampai kapanpun Anda tidak akan pernah mencapai tujuan. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.